Pak Wali Kota habis nikah gendut ya. Berarti susunya cocok ya. Si Kres Gus. Apa? Yo orang Ki Ayo Bimaning ya beda. Oh, beda. Nah, saat itu nyuwun sewu, almarhum Ki Entus ini menjadi sosok yang spesial karena termasuk yang sedikit ini Ustadz. Jarang. Dalang dengan kapasitas dan kualitas seperti Ki Entus itu jarang. Saat itu beliau mengatakan begini sama saya saat kontroversi. Beliau itu kan kalau wayangan kadang-kadang tidak menggunakan pakemnya. Pakemnya dilanggar. Ini banyak dalang-dalang yang konvensional protes. Ki, kenapa Anda itu melanggar pakem dalam pewayangan? Beliau itu bisa kalau wayangan itu nggak perlu jejer, langsung perang bisa. Nggak perlu macem-macem, langsung limbuan bisa. Bahkan Ki Entus itu mohon maaf, nggak perlu ucapan verbal, dalangi orang nonton ketawa itu bisa. Itu Ki Entus. Dengan segala atraksi dan kreativitasnya. Mana ada adegan wayang kelon yang mburi uwit, kemudian sing kelon keringetan diusapi pakai anduk. Itu pertama kali Ki Entus. Atau mungkin nyekel wayang ora kuat, wayangnya diantemi dewek. Karena wayangnya begitu besarnya. Yang bikin wayang gede pertama kali Ki Entus. Sebenarnya saya tahu begitu wayangnya diantemi sendiri itu bukan kok kemudian apa? Dia jengkel dengan wayangnya karena dia sadar arep ngobahke wayang gede wis kesel. Kepruki dewek. Karena sudah nggak kuat ngobahke wayang gede. Nah, yang mau saya sampaikan begini, ini pelajaran untuk kita semua. Sebenarnya sederhana saja. Kalau kita itu mau mahal, jadilah yang sedikit. Betul Bu? Karena kalau sedikit pasti harganya mahal. Saya pernah nganter Ki Entus tuh Pak Wali Kota, Pak Bupati, wayangan di Medan. Bayarannya sudah 400 juta. Sampai Medan, semua gamelannya dibeli seharga 400 juta. Jadi pulang itu punya uang 800 juta. Pertanyaannya begini, kenapa kalau uangnya Ki Entus banyak ketika meninggal nggak punya apa-apa? Lah ini mau saya jawab. Jadi apakah Haryo dan kawan-kawan itu warisannya banyak? Akan saya jawab. Salah satu sifat istimewa dari almarhum Ki Entus itu adalah sakho, dermawan. Maka hari ini saya tuh dermawan, saya itu lomo. Itu gara-gara itu saya nyontoh almarhum Ki Entus. Kalau bahasa Jawanya loman, tat. Apa? Apa? Loman. Loman. Ya, bener kan? Hah? Apa? Belabah. Belabah itu eman. Oh, kalau belabah itu? Ya eman. Loman. Praprok. Apa Pak Wali? Praprok. Kok cangkem apa ya prat-prot? Sunya. Oh, kalau bahasanya Pak Bupati nyah-nyoh. Nyah-nyoh. Salah satu karakter Mas Entus itu nyuwun sewu, kalau beliau wayangan kok ada dalang lain, ada dagelan, ada sinden, ada yogo, nonton sampai Mas Entus selesai pagelaran, semua yang ada itu entah dalang lain, dagelan, kemudian sinden, semuanya disangoni. Bilang sama saya, Gus, teman-teman berapa yang belum pulang? Ada 10 Mas, semuanya diamplopi. Itu Mas Entus. Semuanya. Dan saat itu nyuwun sewu, cari karakter dalang yang seperti ini susah Pak. Makanya saya kemudian meyakini bahwa as-sakhiyu qaribu minallah dan qaribu minan nas itu benar.
bahwa orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Betul Bu? Saya itu dulu kalau nderek ke Mas Ndos itu, saya itu kan kebagian begini, kalau beliau mau wayangan telepon saya, Gus, saya mau wayangan lakonnya soal ini, bisa nggak carikan hadis atau ayat tentang ini? Jadi tanya sama saya, Gus, Nabi Adam itu dulu diusir dari surga, ayatnya apa ya? Dan saya ingat betul, wayang santri yang sekarang diteruskan sama Ki Haryo, itu dulu rembukannya sama saya salah satunya. Jadi beliau waktu itu berinisiatif, Gus, saya itu sering diundang sama pesantren-pesantren, sementara pesantren-pesantren gue kalau ngundang saya anggarannya pas-pasan. Apa malam ini saya ngundang sama kayak kiai siapa ge? Kiai Saifuddin. Julukannya apa? Kiai Saifuddin Kicilik. Kicilik, ya Kicilik. Brebes. Jatiroke. Jadi Kiai Saifuddin Kicilik. Oh apa? Tanpa K di belakang. Oh Icilik. Oh Kicilik. Kok Icilik? Tanpa K. Tanpa K di belakang. Oh bukan yang depan. Karena beda, kayak teman saya dulu sekolah. Penggaris bahasa Arabnya apa? Ruler, gitu kan? Gurunya bilang, tolong R-nya dibuang, uler. Depannya ya. Kiceli. Wis tua tapi bojone ayu ki ya. Kiai Saifuddin ki laris tapi murah. Bojone endi ya? Mana istrinya Kiceli? Oh itu, insyaallah. Manggil istrinya ya Humairo. Saat itu bilang begini beliau, Gus, saya itu kan dekat dengan dunia pesantren, dengan dunia kiai. Pesantren-pesantren itu sering undang wayangan. Tapi hari ini kondisinya adalah saya harus menyesuaikan dengan bahasa pesantren dan bahasa kiai. Dan kalau bisa dibuat pakaliran padat. Satu-satunya dalang yang pernah membuat pertunjukan wayang orang, wayang kulit sama wayang golek itu dalam satu panggung, dalam satu malam itu hanya Ki Entus. Iya, waktu itu judulnya adalah wayang uwong golek kulit. Kan wayang ini kulit, kemudian wayang golek sama wayang uwong itu dijadikan satu, wayang uwong golek kulit, itu di Semarang. Secerdas itu Pak, wayang uwong golek kulit. Iya, tiga jadi satu ya. Tiga jadi satu dalam satu pertunjukan itu mampu Pak. Ini sebelum munculnya wayang santri. Nah, lakon wayang santri pertama, beliau menceritakan soal turunnya Nabi Adam dari surga. Ketika terusir dari surga, itu diwujudkan dalam wayang santri pertama kali. Gus, dalilnya apa ya? Dia nanya sama saya, cerita bagaimana kemudian yang dibohongi itu sebenarnya Nabi Adam apa Siti Hawa. Kalau seandainya sudah ada YouTube itu mungkin ada. Kan dia nanya sama saya begini, sebenarnya yang tertipu iblis itu Adam apa Hawa? Loh, menurut jenengan, sing ditipu kali iblis niku Adam apa Hawa? Adam apa Hawa? Hawa. Undang-undangnya kan jelas, Adam, Hawa, kamu di surga. Apapun kamu boleh, makan, minum, ngopi, semuanya boleh. Yang nggak boleh cuma satu, fala takroba hadihi syajaroh. Yang penting kamu jangan mendekati pohon ini. Maka Pak Wali, kalau saya ditanya, kenapa kok di kemenangan saya bawa? Kimangan bawa cangkeme ya. Berhenti rokok. Terus ora udut. Tapi diudut. Serutu. Lah ya nikahan, saksi nikahnya Pak Jokowi sama Pak Zulkifli Hasan yang nasar pernikahan saya di depan Pak Jokowi sama Pak Zulkifli nyanyi berpasangan.
Janji kakak, janji kakak, janji kakak. Kan inyong sing deleng ya Zizi. Tepuk Sakinah. Dan viral nemen. Viral itu. Viral ya Bu ya? Tapi ya belum seviral sih ya. Masih viral es teh sih waktu itu gitu loh. Sama ternyata sing sadian es teh Gus. Gus trauma Gus. Oh, sekarang saya santai. Malah saya pesan sama warga Tegal, kalau minum es teh, tolong gulanya jangan diaduk, supaya manisnya di akhir. Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkemnya jalan wali kota. Ya! Habis. Ya, kita menghadirkan sosok Entus malam hari ini pokoknya. Suasananya kayak zamannya Entus ya. Iya. Makanya dulu kan Habib Lutfi itu pas meninggalnya Entus, kemudian saya ditakdir viral itu, beliau bilang begini sama saya. Tapi Allah ki adil, kata Abah Entus waktu itu. Abah Lutfi. Kenapa Ban? Meninggalnya Entus, awakmu digawe viral karo Gusti Allah. Jadi menurut Abah Lutfi itu ya cangkem Amerika pada kalau cangkem Entus ya gitu. Jadi memang apa namanya siklusnya kan memang seperti itu, selalu saja ada. Mangga Pak Kiai ya Hambali. Enggak? Sini. Oh, mana? Kalau wali kotanya pergi boleh nggak? Nggak bisa, duduk. Duduk. Ada baik. Baik apa nih? Mentang-mentang bojone anyar. Kalau hanya alasan ke Jakarta, saya besok juga ke Jakarta. Apa? Ora bisa. Kalau sampai Pak Wali pulang, yang hamil bukan istrinya, tapi wali kotanya. Sudah di sini. Jangan pakai Hambali rawuh malah wali kotanya minggat. Ya, jangan pergi Pak Wali. Kita doakan ya Pak Wali keluarnya sakinah ya. Jadi sekarang Pak Wali Kota itu ceritanya kalau mau masuk kamar istrinya itu nyanyi berpasangan. Munil loh. Kata kita Pak Kiai. Kata kita nakale pol. Tukang ST mana sih tukang ST? Yuk, yuk. Es manis ada lagi. Biar aman. Kan kisroh. Udah duduk dulu. Carane wali kota elek temen ya. Duduk Pak, duduk. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, mentang-mentang bojone anyar mau pulang. Pertanyaannya mau ngapain?
Ini lagu. Saya bela-belain Bu, saya masih di Mekah Madinah, ditelepon sama Pak Wali. Pulanglah, saya mau nikah. Saya belum pulang ke rumah, langsung ke, saya baru dari Mekah, langsung ke Solo. Kok bisa-bisanya sekarang saya mau ditinggal? Kan kurang ajar. Oh, sampai pulang, awas mata nih. Iya, ntar. Minum dulu. Minum. Alah, nggak haus kok minum. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba kita teruskan. Cerita Nabi Adam Siti Hawa itu kemudian dipanggungkan pertama kali dalam panggung wayang santri perdana di Tegal waktu itu. Dia nanya sama saya, Gus, sak janjane kata dia, yang ditipu oleh iblis itu sebenarnya Adam apa Hawa? Saya tanya sama beliau, lah menurutmu siapa? Gitu loh. Karena waktu itu Ki Entus tuh ngaji sama saya, pertama kali ngaji kitab Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mas Entus itu Ustadz, kalau ke Solo atau ke arah timur atau turun di Bandara Adi Sucipto itu pasti mampir di pondok. Hanya sekali nggak mampir ke tempat saya, setelah itu dia nggak berani. Ceritanya apa? Dia mau berangkat ke Sukoharjo, turun di Bandara Adi Sucipto, nggak mampir, nggak ngabari. Di depan Polsek Kalasan, mobilnya ditabrak sama orang. Tahu-tahu telepon saya, Gus, boleh pinjam mobilnya nggak? Kenapa? Inyong kualat. Lah ngapa? Saya tadi nggak ngabarin jenengan, nggak mau ngerepoti. Saya langsung bablas ke Sukoharjo. Ternyata mobil saya ditabrak sama orang. Akhirnya waktu itu pinjam mobil saya. Setelah itu nggak berani kok lewat Jogja, nggak mampir tuh nggak mungkin. Almarhum. Nah, akhirnya pertunjukan wayang santri, saya dimintain ayat fala taqrabaha di sajarah dan seterusnya itu dipanggungkan. Disitulah pertama kali lahir wayang santri yang hari ini menjadi maisah untuk Haryo dan Satria, putra Satria Laras. Dulu Mas Haryo ini nggak mau dalang Bu. Mas itu tuh sampai stres ngomong sama saya, primen ya Gus, si Haryo nggak gelem dalang, Cindra pada baik. Jana waktu itu masih kecil, belum ada. Kamu jangan nyala-nyala, nggak tahu kamu. Nggak tahu. Lakone opo? Tapi Pak Wali Kota Kia pernah ngomong kayak gini sama saya. Pas malam tahun baru, dia bilang gini sama saya, seandainya sekarang ada Gus Miftah dan Ki Entus masih hidup, itu kayak apa? Bener kan canggih mereka ngomong kayak gini? Iya, ini ngerti ya. Tambah rame ya. Mas saya begini Bapak Ibu, saya mau kita hari ini hadir di hallnya beliau ini, ada sekian banyak pelajaran yang bisa kita pelajari dari beliau. Karakter-karakter baik yang kemudian bisa kita contoh. Saya hampir hadir dalam semua hal, termasuk penutupan lokalisasi Peleman. Itu konsultasinya sama saya karena beliau tahu saya itu aktivis perlontean, pertelembukan. Kalau di sini telembuk apa? Gembusnya siapa? Itulah pentingnya kenapa haul itu harus wayud karufihi manakibul mutawafa, supaya ada pelajaran yang kita ambil dari orang yang kita hauli. Nah, contoh ini yang menarik. Tak anu Bu nggih, niki random saja seingat saya. Ketika diputuskan Ki Entus itu kalah, kan ya Ki ya kan pertama kalah Ki Entus itu kalah. Saya belum cerita beliau di penjara kayak apa, itu rambutnya yang dipotong dulu untuk apa, saya bisa ceritakan itu. Begitu dinyatakan kalah, di pendopo, rumahnya mana toh yuk? Oh di situ. Di pendopo, beliau itu ngelukis
salah satu keahlian Ki Entus, selain beliau itu hebat dalam hal sabar sama nyuluk, beliau itu senang lukis. Maka banyak karya-karya wayang beliau yang langsung dilukis sama almarhum. Termasuk yang dijadikan wayang itu adalah ketika masuk di penjara, tidak kok sipir yang minta rambutnya dipotong. Beliau dengan sadar menyampaikan, sudah rambut saya dipotong saja. Dipotong, ngepok di sini, kemudian rambutnya itu dijadikan wayang. Punokawan. Jadi rambutnya beliau itu dipotong, jadikan punokawan. Nah, pas beliau ngelukis wayang, sesaat setelah dinyatakan kalah sebagai Bupati Tegal, saya tanya sama beliau, perasaanmu piye Ki? Biasa-biasa bae. Ora jadi bupati ya nyong dalang maning. Dengan santai itu. Kemudian dia nanya sama saya begini, Gus, bisa cerita sama saya enggak riwayat atau cerita kenabian yang terkait dengan persoalan hari ini? Nah, pertama kali saya cerita sama Ki Entus soal unta Nabi yang namanya Adba. Saya bilang sama Ki Entus, Mas, Nabi itu punya unta yang paling top setanah Arab, sejazirah Arab, namanya Adba. Unta ini kalau lomba Bapak Ibu nggak pernah kalah, mesti menang. Untanya bagus, yang punya Nabi pula. Kalau untanya bagus, yang punya kayak Saifuddin ya biasa-biasa baik. Sing dua ini Kanjeng Nabi. Iku untane siapa? Kicili, ya biasa baik. Satu ketika unta ini ditantang sama untanya Badui. Orang Badui mengatakan begini, boleh nggak unta saya bertanding dengan untanya Nabi yang namanya Adba? Semua orang menertawakan, ya mana mampu untamu bisa menang dari untanya Nabi? Nggak mungkin menang Badui. Sudah nggak apa, saya lomba. Ketika orang menyangka Kanjeng Nabi itu akan susah, Nabi dengan santainya mengatakan apa? Hakun 'alallah alla yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ah. Apa kata Nabi? Hak bagi Allah, sesuatu yang pernah diangkat itu akan diletakkan kembali. Karena siklus kehidupan itu cuma dua. Kalau nggak di atas ya di bawah, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ki Entus langsung bilang begini sama saya, oh begitu ya Gus? Iya. Dan yang perlu diingat, Ki Entus itu nyalon bupati bukan karena dalangnya nggak laku, tetap laku, dalang paling mahal Pak, dalang paling mahal. Bukan kok kemudian wayangan nggak laku, kemudian baru nyalon bupati. Sehingga ketika kemudian beliau nggak jadi bupati, dinyatakan kalah waktu itu pertama kali, versi quick count, beliau mengatakan begini, ya wes Gus minta nemenin saya wayangan lagi. Ketika saya cerita soal unta ini, beliau mengatakan, oh memang begitu, hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Maka mohon maaf Bapak Ibu hari ini, kalau ada orang apes Anda menertawakan, ingat, jatah apes nggak ada di kalender. Betul? Nggak ada di kalender. Kalau saya kena masalah es teh kok Pak Wali Kota macem-macem sama saya, ingat Pak Wali, jejak digital masih banyak, gaya Ayubi. Kan kurang ajar Tat, ngundang gaya Ayubi pakai anggaran APBD, ngundang Gus Miftah pakai anggaran NO, kan ya kurang ajar. Dia kan amplopnya beda. Ya bena sama was sat. Wis aman. Makanya begitu beliau menikah itu saya aman. Wis mudah-mudahan Pak Wali udah nggak gaya Ayubi lagi, saya bilang begitu kan. Nah, alhamdulillah akhirnya lemu. Ya, susunya cocok kayak gitu. Hakun 'alallah alla yartawi syai'un minad dunya illa wada'ah. Hak bagi Allah. Karena Allah itu berat. Mana yang diangkat, mana yang diturunkan. Maka saya bilang sama Haryo, mumpung kamu sekarang belum menjadi top-top banget,
kayak almarhum, kayak saya, kayak Ustadz Yusuf Mansur, kamu harus banyak belajar. Karena karakternya Mas Entus, beliau itu nyuwun sewu, nggak pernah berhenti belajar. Ke Kiai Subhan, ke Kiai Hambali, bahkan ke Kiai Saifuddin, ke saya, dan kemana-mana selalu membawa buku. Ke Habib Lutfi, beliau nggak pernah malu, Bu. Gus, kalau ini apa ya? Kalau persoalan ini solusinya seperti apa ya? Ayatnya apa, hadisnya apa, ceritanya bagaimana? Kemanapun. Jadi kalau datang ke daerah, di situ ada kiai, beliau sewani, Pak. Posisinya dalang top plus bupati, nggak pernah berhenti belajar. Makanya saya bilang sama Haryo, Haryo, kamu sekarang sudah mulai memanage, karena husnul tadbir nisful ma'isyah. Bagus perencanaan itu setengah dari kehidupan. Sebelum kamu menjadi orang yang top banget, harus kamu rencanakan. Saatnya kapan kamu sowan kiai, saatnya kapan kamu manggung. Saya bilang sama Haryo, Haryo, kamu juga harus bisa bedakan mana undangan yang komersil, yang berbayar, mana undangan yang tabarukan ngalah berkah, mana undangan yang sosial. Jangan semuanya kamu berbayar. Itu yang dilakukan oleh almarhum. Ya mana ada Pak Wayangan di Jogja waktu itu yang undang kiai komplit, Mas Entus hanya minta disangoni 25 juta. Saat waktu itu amplopnya Mas Entus harusnya udah 250 juta. Saya bilang, kenapa kok murah Mas? Masa kayak Gus ngundang pondok pesantren? Di saya dulu nggak mau malah. Di Ustadz Yusuf Mansur malah nggak mau. Dan Ustadz Yusuf Mansur nggak pengertian. Mantang-mantang nggak mau, nggak dikasih pula itu loh. Salah lagi. Harusnya kan Ki Entusnya nggak mau, kiainya pengertian. Ini nggak mau, wah alhamdulillah gitu loh. Ampun, senasib mengkawal itu. Niatnya mau memuji almarhum, malah berbalik kena sendiri. Apa kabeh? Walau itu Pak Bupati ini belum ada. Wah, sejarahnya masih jauh kalau dengan Pak Bupati ini. Anyaran. Makanya kalau dia mau macam-macam sama Inyong, bocah cilik macam-macam. Iya. Milenial, Gus. Milenial ya. Ini generasi milenial, Gen Z. Nah, begitu baiknya beliau dengan seniman. Anak Ciblek ya. Ciblek ya Rene ya. Ini dulu termasuk salah satu pelawak yang paling tercemar yang dibawa Mas Entus. Sini Ciblek. Ciblek berdiri saja nggak kelihatan, apalagi duduk ya. Sini Ciblek maju nggak apa-apa. Ciblek maju nggak apa-apa. Siap. Ayo kaget Nyong. Gua tak sangoni seneng bae ya. Sewu Pak Bupati. Belum nyala sih. Oh belum nyala ya? Apa pakai mic-nya Pak Wali Kota? Boleh. Lah nggih mbok maksudnya mbok uli nek ora uli ya. Ora uli ya ora apa-apa. Miki ora jelas. Nun. Miki ora jelas. Lah nggih. Pedofil lo nggak boleh. Katanya kalau Pak Wali Kota seneng karo Ciblek itu pedofil. Kepripun, Gus? Pedofil ki ya. Wong tua lanang senengane karo wedokan cilik. Di bawah umur. Lho mboten napa-napa anggerku Pak Wali Kota temenan seneng kali kula. Ora apa-apa. Aku siap. Mau dijadikan nomor 2 sama Pak Wali? Oh, nomor 2 mau, nomor 3 mau lho, Pak. Enggak apa-apa. Pak, orang kok kiki nggo padan, Pak. Ki nggo padan lah. Lah. Nggo padanan kula dadi bojone Pak Wali Kota, nggih. Padanan manak ki metune tuyul. Aduh. Bener Gus. Gus, iki Kabupaten Tegal loh Gus. Kota Tegal. Iya apa-apa, wong bupati ini bocah cilik ora apa-apa, durung ngerti. Pak Bupati baru kita ospek, Anu, kita baru kenalan ya Pak Bupati. Salaman. Ini saya Dewarina Indra. Apa
Apa? Diwarina Indra. Apa itu? Itu yang Oh, biduan. biduan. Oh, alah, Gus. Wong kan kiai ngerti Oh, biduan. iya. Si Black ini dulu salah satu pelawak perempuan yang sering dibawa sama Mas Endos, dagelan. Nah, ini ya kemana-mana dibawa. Iya. Kenangan si Black sama Mas Endos apa? Kenangane kula niku karo Abah. Biyen niku kula niku ken dadi wayang golek. Kon dadi Golek. dadi apaan nek? Lah kan kula nun sewu Kan nggih. Gendros tuh kalau pegang wayang golek sukanya itu apa kainnya dibuka bokongnya kelihatan. Ya. Jadi Ciblek jadi itunya. Iya jadi itu tapi bokongnya ora kelihatan katokan. Wong anu nganggo katok kan kelihatan. Ora Enggak. Kula niku ditelepon teng Abah. Black, kowe melu nyong ya dadi wayang golek. Manggilnya Black apa Ci? Dadi napa? Ci apa Black? Orang nyekel ya. Mau viral maning. Lah ya ora ST pun di ST. Wes. Ora lho, maksudnya kan malah tambah viral. ST karo Ciblek. Oh Ciblek. Iya. Makanya Black kayak gitu. Ya Ciblek Black. Anu kowe melu nyong ndagel lah ngertine kula niku melu Abah niku ndagel lho anu Gus. Terus Lah nggih dugi mriko dugi lokasi Abah ngendikan Black kowe ora usah dadi dagelan lah terus kowe ganti golek nyong bae wong golek nyong potol siji. pertanyaannya. Masa Jepangan buta lah. Black. Iya. Kok jadi goleknya Abah Endos? Iya. Pertanyaan saya yang dicekel apa nih? Lah niku kula teng kamar niku didandani teng asistene Bantus. Nah, Didandani nganggo sarung. Baru wis nganggo sarung rampung, terus kula dibopong teng Bantus ditancapna nang gedebuk. Niku temenan. Ya mengko disik iki lho kepengin banget lho. Pak Wali Kota ora lho. Pak Wali Kota barang dadi pengantin kepengine ditumuk bae. terus waktu itu Ciblek ditumuk apa nih? Terus kula disukaken teng gedebuk. Lah terus jejeran pertama niku wayang goleke kula niku didegena terus Abantus niku nincingaken sarunge kula. Nah. Dicincingena terus Abantus ngrogok. Kepengin tahu ya? Iya. Kepengin ngerogo ya? Iya. Itu begitu pertunjukannya. Wali kota penasaran ya? Iya. Sidirogo apa nih? Sindrogo apa nek? Lah niku terus kula niku di napa sarunge dicincingena dirogo. Abah terus kali nembang Gus. Di mana? Di mana? Lah kula mbaten ki sing goleki apa? Di mana? Cincinnya ketinggalan. Ali-alinya ketinggalan. Lah boten. Masa ketinggalan kon semantel. Lah terus Gus. Kayaknya wali kotanya nafsu temen sama Ciblek ya. Nafsu banget Nafsu iki banget. ora apa-apa. Nyong dadi ganjele kulkas ya gelem. Ya Pak Bupati. Ora apa-apa senyum-senyum bae iki sesuk malah. Siapa? Niki Pak Bupati ini Bupati. senyum-senyum nggih kali kula. Ora gumune ya kampelan ireng-ireng ya. Iya, iya. Kampelan apa kapelan? Nanti habis ini akan ada sinetron. Oh, umurnya berapa ditanya? Saya Pak Bupati? umurnya 14. 14 sisane. 14 sisane. Sisane. Kula 17 pindho.
Untune telas pipine kenduk. Terus enak mboten? Terus nah. Dirogo terus abah nembang di mana Terus kamu jawab nah terus akhirnya goleti jebule goleti si injik tek tidok akan tenggula nang kene temenan kecekel Gus si injik aku lo kecekel dirogo dudut tancep namaning rogo dudut tancep namaning dirogo tancep namaning kula mudun. Kenapa? Lah wong urungane sejam wis dirogo ping 5. Akhirnya kula akhirnya sewak. Sewak. Sing suwe kapane? Sarunge Oh, maksudnya. sarunge. Pak Wali Kota wis mares apane ya sing sewak ya. Maksudnya arep perlu jahit loh. Ya itu Niku. bentuk ini Ustadz Yusuf Mansur supaya tahu. Iya. Mas Entus itu imajinasinya dalam dunia seni itu liar, Tat. Orang nggak berpikir sampai sejauh itu. Entus bisa melakukan. Bisa, Tat. Yang berani dalam cosplay gambar presiden pejabat ditampilkan di pagelaran, di pakeliran, Ki Entus. Waktu itu. Jadi kalau tadi Ciblek bicara seperti itu, saya yakin ya seperti itu. Iya. Karena memang liar gitu. Yang memainkan Mas Entus sing penasaran rasane wali kota. Lah niku abah niku pancen nggih senengane niku nyemangati kados kula riyen derek abah teng Kalimantan pokoke teng luar Jawa. Kan kula mboten purun numpak pesawat, Gus. Kula kula pentas teng Palembang kali abah. Kene abah kan numpak pesawat bareng kali abah ning kula ora gelem wong kula wedi. Kula mending suka numpak mobil. Lah abah teng mriko pun istirahat sedalu, kula patang dina nggih tembe tekan. Palembang. Nggih, teng Palembang. Lah terus abah ngendikan, "Blek, kowe anggar dina-dina pentas nang luar Jawa kok numpake mobil, kowe urung pentas wis remek awake." Kula manut dadi kula terus pentas teng Kalimantan Tengah napa-napa lah pokoke nggih wong kelalung dite wis enteng. Ditenteng. Sangoni. Ngun? Sangoni. Sangoni. Ini jelas lah. Sangoni ya. Lah mboten usah lah Gus, mboten usah anu. Ya wis ra sida ora Ya apa-apa. maksudnya etok-etok lho. Nggo patut-patut ora usah ki anu nggih patut-patut. Mboten usah jatuh, Gus. Ya, Langsung sejuta. blesek-blesek iki besi ngapa? Blesek-blesek apa? Blesek-blesek. Atur nuwun. Lah anu jenengan gatel napa kepengin anu? Pak Wali Kota? Jenengan biasanya iri nek ana wong nyawer. Oh, mangga. Oh, mboten teng mriki. Oke. Masa wali kota ini dibilang, "Kok nggak nyawer?" Ditanya Pak Wali, "Lah Iya. harganya berapa?" Regane pira cangkeme. Nah. Nggih alhamdulillah Gus. Oke. Saniki kula pun wantun numpak pesawat nek pentas teng luar Jawa. Mergane disemangati teng Abah. Kalau sikap Mas Entus kalau sama seniman lain, sama dalang, sama sindan yang lain gimana, Mbak Wah, Ciblek? itu pokoknya bagus. Nggak ada jeleknya kalau pribadi saya Di mata loh. seniman lain ya? Iya, itu bagus. Walaupun nggak yang pinter, yang nggak pinter itu semua dikukup, diraup, diraketi kayak gitu. Nggih lah. Kula nggih sanjang Bah, kula numpak pesawat niku kula teng ngarepe Abantus teng mburine. Ada asisten. Lah kula niku wedi teng pesawat, Gus. Lah napa? Kula nangis. Lah abang ngendika, "Blek, kowe ora usah wedi. Angger pesawat ya tiba malah kowe dadi luwih terkenal." Lah kula nggih takon lah terkenale lah dadi mlebu TV ana sebulan kowe jenengane maksudnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ya ora lah aja. Telah meninggal dunia dengan remek. Iya. Almarhum Ciblek kayak gitu ya. Kula tamboten jare nganu. Maksudnya aja disit. Ya udah. Iya. Kepripun aja jatuh malih. Ya nya tambah meneh 500 meneh nyo. Nah. Matur nuwun. Lah jan ora kaya Gus Miftah. Apa? Nggih pokoke eman nyahnyo cerat-cerut. Oh, tetap. Lah, jan jenengan nak kados niku kula tulane nggih lomboan atau
iri napa? Pak Bupati iri. Oh berarti iri. Pancen nek Bupati Tegal niku percaya anggerana wong nyawer ki mesti kepengin. Napa malah ngerjejer karo Gus Miftah, mesti kepengin nyawer. Nggih. Oke, matur nuwun nggih. Urung ya. Berarti nomor teleponnya. Aman ya Gus ya? Aman pokoknya aman. Urusan bak pesawat. Ya nanti Koper baik. ya dipanggil ke balai kota. Nggih. Gak usah dagel ingon-ingon ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kula nate pentas wonten anu kan? Iya. Nggih kan? Pas kali Mas Haryo. Sangone Pak Bupati wi Black. Lah Pak Bupati, Laris. jenengan kok anu lho. Anu lho Black, Gus Black. Mansur napa anu? Black. Black. Menang disit. Ora maksudnya Menang disit nyemet takon. biasanya nyemet takon. Iya, nggih. Ini siapa? Inyong apa Rika? Ciblek apa Gus Miftah? Gus Miftah. Harusnya yang berbakti kepada itu siapa? Guru kepada murid apa murid kepada guru? Nggih murid kepada guru. Kene? Maksudnya nun sewu berbakti ke pripun? Duitnya ya. Lah nek duit cara ana berbaktine. Nggih bener nggih. Berbakti ke berbakti ke napa nggih padahal kaya Gus perintah kula kudu manut lah niku berbakti. Oh, lah duit. Tapi nek pun duit nggih mboten beda maning. Beda saja. Iya, Bon. Tepuk tangan ke Mbak Ciblek. Makasih Mbak Ciblek ya. Sampun iki. Oke, sampun. Apa? Punya pantun, apa punya Saya parian? niki pantun. Ya. Tuku saji nggo tutup bubur. Cakep. Malawuta. Cakep. Ngari cuket dijiret kawat. Ngaji bareng Yusuf Mansur karo Gus Miftah golek selamat dunia lan akhirat. Satu lagi nih ya. Ada orang dicatat yang nak kelalen kok. Kepripun asem tambah malih. Ura. Bakul wedhus payu telu Gus. Uli duit ora mubah. Haul abandu sewindu semoga barokah. Pun Tuku geblek itu ke roti. Napa? Ciblek meh mati. kepripun? Ora lali. Tuku geblek tuku roti, Heeh. ciblek Meh mati. ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa 100 maning. Sama 100 ning. maning. Nggih. Terus malih pantun sing mati-mati. Wes. Sampun? Makasih Siap, Black ya. siap atur nuwun. Makasih, Black. Matur nuwun nggih. Matur nuwun. Oh, nggih, siap. Anu. Salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Enten mboten niki jamaah yang punya kenangan kalih Mas Entus. Keren. Atau yang pernah dibantu atau pernah bersinggungan dengan almarhum enten ngacung mang cerita yang dengan Mas Entus yang pernah interaksi kali Mas Entus almarhum enten sinten siapa? Wah sering diborong, Inyong juga sering borong warga mana atau siapapun ada nggak yang mau cerita? Apa? Atau temannya Mas Entus yang lama siapa ngacung? Temannya almarhum yang lama ada nggak? Dodi Subhan ya. Siapa? Tangganya Om Dodi Subhan ya. Oh Purwati di Purwati, Sinden Purwati. Sinden Purwati ya? Oh sini Purwati, Mbak Purwati. Berdiri. Korea tadi tuh. Oh, Masya Allah. Nangis oh. Mbak Purwati, Mbak Pur ikut Abah Andos berapa tahun, Dok? Dari tahun 97. Dari 97. Iya. Dari awal berarti ya? Iya. Zaman-zaman TVRI udah ikut itu kamu? Udah. Masya Allah. Kenangan Mas Entus, Abah Andos yang paling berkesan untuk Mbak Purwati apa? Yang Salah satunya. paling Kan pasti banyak tuh kenangannya. Iya, terlalu banyak malah Gus. Oh, terlalu banyak. Sampai nggak bisa diucapkan sama kata-kata. Nah. Terlalu banyak, tapi satu yang masih saya ingat itu Abah selalu mengajarkan kepada saya supaya menjadi khairun nas anfa'uhum linnas.
Itu yang paling berkesan sama saya. Kalau talu itu kan biasanya yang kita gunakan di Satya Laras itu kan kayak dulu burdah. Itu mulai kapan almarhum menggunakan talu model seperti itu, Mbak? Talu burdah itu mulai di tahun 2010 ya? Iya. Termasuk rintian Abu Nawas itu Ilahilas itu tahun-tahun itu ya? Kalau Abu Nawas dari pertama itu tahun 98 Gus. Sudah ada itu? Iya, udah ada. Tapi cuma musik, bukan sama wayang. Perlakuan almarhum kepada para sinden, kepada para yogo gimana menurut Mbak Purwo? Luar biasa. Luar biasa. Iya, beliau itu sangat perhatian. Intinya kalau ada yang sedang sakit atau ada yang sedang menderita gitu, dia sangat peka sekali. Nah, sekarang harapan teman-teman Putra Satya Laras ke Ki Haryo apa? Harapan Putra Satya Laras kepada Mas Haryo ya, jangan meninggalkan yang dulu sudah diajarkan sama Abah Entus gitu. Tetap sama Mas Haryo itu komitmen sama Mas Haryo itu tetap seperti dulu, seperti ke Abah Entus. Oh, termasuk nyah-nyohnya? Ya. Haryo sudah nyah-nyoh belum? Udah. Oh, sudah. Oke. Mipil ya Mas Haryo. Karena Mas Haryo kan belum. Ibu-ibu, wayangan santri ini Mas Haryo pun saya napa dereng? Mun mulai saya. Disupport nggih, didukung nggih. Alhamdulillah. Ya Mbak Pur sangoninya. Alhamdulillah. Matur nuwun Gus, barakallah. Ya Pun, makasih Mbak Pur. Pak Bupati, selamat malam. Kayak ketemu Pak Bupati nih man. Mbak Pur nih. Mbak Pur. Alhamdulillah, matur nuwun. Gus, perkenalkan saya itu Komandan Denmaser Kabupaten Tegal. Oh, Komandan Banjar wedok tadi. Denmaser. Keren. Mudah-mudahan tambah berkah nih Pak Bupati. Dan Mas Entus itu waktu itu menjabat sebagai Satkorcap. Nggih, Satkorcap. Komandan Banser Kabupaten Tegal waktu itu. Nggih. Isin Gus. Oh, isin ya. Alhamdulillah Bupati Nenyong ya Allah mana-mana. Matur nuwun Pak Bupati. Izin badhe tengene Gus enten bencana. Oh, enten bencana Pak Bupati sama Pak Wali mau Kalau ini pamit tak riyen. kuota, Gus. Badhe Ini badhe kelon, matur suwun Gus. Nggih, Pak Bupati matur nuwun. Pak Bupati mau sambang warga kena musibah. Matur nuwun Pak Bupati. Nggih. Nggih. Oh nggih, maaf Pak Bupati. Yang Pandungan Gus. Ya, Pak Wali nanti kalau sudah selesai WA saya ya, enak Gus kayak gitu ya. Mau meluk dulu. Bisa ke Jakarta juga. Aku juga ke Jakarta. Aku juga bisa ke Jakarta. Iya, terus Jakarta ya. Mangga matur nuwun. Matur nuwun. Setelah matur nuwun ya. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman wa ali wal ashabi bareng-bareng sholli wa sallim daiman Allah sholli wa sallim daiman ala abada wal ali wal ashabi wal ali wal kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala abada. Sholli wa sallim
bapake NU, ibune kakange Ansor, adine tahlilane saben malam, mulai tahlilan wis mesti gawa rahmat cangkeme, mulai tahlilan wis mesti gawa berkat maning, berkat maning. Rahmat apa berkat? Berkat, berkat. Nah, ini salah satu dulu yang pernah saya sampaikan kepada almarhum. Kenapa almarhum itu sangat hormat dengan para gurunya? Jadi kalau ke Jogja ya mampir tempat guru, kalau ke Rembang ya sowan tempatnya Gusmus, kalau ke Sragen tempat Abah Sarip, kalau ke Brebes tempat Kiai Subhan. Pokoknya di semua tempat beliau punya guru, punya guru. Awalnya dulu begini, ini yang pernah saya sampaikan ke beliau. Disampaikan begini dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, sarahaqal muallim a'zama min haqqil walidain, fa innal walida sababul wujud al hadir wal hayah al faniyah, wal muallim sababal hayah al baqiyah. Jadi gini Gus, saya itu kok mendapatkan satu makalah, kata dia, kenapa kok banyak orang menyarankan derajat guru itu di atasnya derajat orang tua. Ternyata jawaban Al-Ghazali itu apa? Orang tua itu menjadi sabab lahirnya seseorang ke alam dunia yang sifatnya faniyah, sementara guru yang mengangkat derajat seorang murid dari alam dunia ke alam langit yang sifatnya adalah baqiyah, yang sifatnya kekal. Makanya nyuwun sewu, kalau kita belajar dari almarhum, lak jenengan niku pengen dadi wong sukses tenan, tolong jangan pernah tinggalkan guru. Bu, aja nyepelekke guru. Saya selalu mengatakan apa? Kasirum minat tulab yaqau fi dzulumat laisa bi annahum asyrarun walakinnahum la yastami'una ila nasihatil muallim. Banyak di antara para murid itu gagal, banyak di antara para murid itu terjerumus kepada kemaksiatan, kejahatan, bukan karena dia jahat, walakinnahum la yastami'una ila nasihatil muallim, tapi karena disebabkan mereka tidak mendengarkan nasihatnya para guru dan para kiai. Makanya saya selalu bilang sama Haryoyo, kalau kamu besok jadi idola, tolong orang yang mengidolakan kamu ini dikasih tahu, kamu boleh mengidolakan saya, tapi jangan pernah menjelekkan orang yang lainnya. Maka saya itu paling tersinggung kalau ada postingan di TikTok, di Facebook, di Instagram, siapakah ustadz favoritmu? Ini kelihatannya apa? Kalimatul haq yuridu biya batilun. Kelihatannya kalimatnya benar, tapi mengandung kebatilan di dalamnya. Ini gak benar, Tat. Sekarang lagi muslim banyak majelis itu, majelis terbaik di Indonesia. Tujuannya apa? Siapakah kiai yang paling kamu sukai? Ini jelas kalimatul haq yuridu biya batilun. Ya kan? Kelihatannya hak, tapi ini batil. Sehingga kemudian terjadi apa? Aku senang karo Ustadz Yusuf Mansur, aku rasa seneng karo Kai. Aku seneng karo Miftah, rasa seneng karo Kai. Aku seneng karo Yusuf Mansur, rasa seneng karo Miftah. Dengan argumen masing-masing. Padahal nyuwun sewu, ketika kita mengidolakan seseorang dan mencari aib orang lain, para sahabat itu mencontohkan. Setiap kali mau berangkat ke kajian, beliau keluarkan uang, mereka keluarkan uang untuk sedekah. Apa niat sedekahnya para sahabat? Allahumma stur aiba muallimi, ya Allah, tutuplah aib para guruku, wala tadhab barokatan ilmihi minni, dan jangan pernah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dari saya. Caranya bagaimana? Ambil uang, sodakoh, tutuplah aib guruku. Lah sekarang gara-gara nyuwun saya memperbanding-bandingkan guru niku wau,
Akhirnya yang tidak kita sukai kita cari-cari aibnya. Aku rasa seneng karo kiai kae, kenapa? Istrine akeh temen. Aku salah seneng karo kiai kae duwe masalah. Aku nggak suka dengan dia, kenapa? Politik. Aku nggak suka dengan dia, kenapa? Ngomongnya aku rasa seneng karo Ustaz Yusuf Mansur, ngomongnya sedekah tok. Loh, justru saya itu menjadi orang yang sahok dan dermawan. Salah satu provokatornya Ustaz Yusuf Mansur. Sehingga saya selalu mengatakan, Ustaz, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu bukan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang, tapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Makanya kenapa kiai itu karakternya beda-beda. Ada kiai yang ngaji dampar, ngaji di panggung, ada spesialis sedekah, ada spesialis kitab kuning, ada spesialis sholawat. Tugas kita sebagai umat ya nyuwun sewu, ikuti yang baik, tinggalkan yang buruk tanpa harus membanding-bandingkan. Itu yang dilakukan oleh almarhum Ki Ento Susmono. Semua guru baik, yang jelek katanya. Dulu kan beliau dikritik gara-gara nyuwun sewu, dalangannya dianggap omongannya banyak jorok. Yang belain saya. Dia mengatakan begini, Gus, wayang itu kan ada dua pakeliran, kanan sama kiri. Yang di kiri ini nggak mungkin ngomongin nyuwun sewu, nderek langkung, pangapunten. Ya nggak Bu? Kira-kira yang di kiri ngomongnya apa? Bajingan, dancok, matane, raimu, apa? Kunyuk. Tapi kalau yang ngomong saya viral. Untung waktu itu Mas Nus itu belum ada medsos. Belum ada medsos. Nah, maksud saya Bapak Ibu, saya kan kemarin ngomong sama si Haryo, yo ini sudah 8 tahun loh, udah sewindu. Kita tuh belum pernah bikin acara Mas Nus besar. Mbok, apapun itu, Mas Nus itu kan bisa menjadi maskotnya Tegal. Artinya kita orang Tegal itu dulu berutang jasa besar kepada almarhum Ki Entus. Bagaimana Ki Entus menjual Tegal ke dunia internasional. Beliau menjadi dokter honoris causa dari pedalangan pertama kali ya Mas Nustad. Banyak tokoh-tokoh kampus dunia ngundang beliau. Mbok yo ayo wong Tegal. Mulai malam hari ini kita sepakati kalau bisa setiap haulnya Mas Entus kita ramaikan seperti ini. Setuju? Sepakat? Makanya kemarin saya bilang Pak Wali Kota sama Pak Bupati, Pak Wali Kota, saya mau datang besok haulnya Mas Entus, kita buat besar. Tolong si Haryo dibantu. Alhamdulillah Wali Kotanya manut. Bupatinya juga sama. Ini Brebes juga datang, Bu Bupati. Mila nyuwun sewu, kira-kira Bapak Ibu kalau acara halnya Mas Entus setiap tahun kita buat seperti ini, bahkan lebih besar lagi, setuju napa mboten? Karena saya pikir jasa beliau sungguh luar biasa, termasuk mewarnai perjalanan dakwah saya hari ini. Kula niku nyuwun sewu Bu mbiyen, ngancani Mas Entus wayangan semalam, saya pulang dikasih uang 500, Gus sangune 500, 300, saya senengnya minta ampun. Saya nunggu semalam Ustaz, dari malam pagi. Saya tuh gak pernah, saya bawa duit koperan Mas Entus itu. Belum pernah sekalipun saya, Gus minta kalau butuh duit ambil sendiri. Nggak pernah ceritanya. Kalau saya nggak dikasih, nyoh Gus, nggak akan saya ambil. Nggak pernah. Jindra ini sama almarhum Bu dulu. Kuliahnya di Jogja dititipkan ke saya Mas Jindra ini. Jadi dia nggak ngekos, tinggalnya di tempat saya, Mas Jindra. Gus, nitip Jindra ya, waktu itu. Jadi hubungan saya dengan beliau itu insya Allah lahir batin, dan saya nggak pernah sekali lagi tadi. Uang beliau sebanyak itu zaman saya susah mau limo, madep-mantep mangan melu morotuwo. Nggak pernah saya itu minta uang sama almarhum. Pelajarannya apa? Orang yang sukses itu adalah orang yang betah ngempet. Kalau mau sukses Bu, ngempet. Saya itu kalau di panggung banyak berbagi, tujuan saya satu, Anda termotivasi supaya bisa berbagi kayak saya. Tapi faktanya kalau saya berbagi, ibu-ibu langsung bilang begini, Gus saya belum. Saya mendidik mental masyarakat, mentalnya kaya tapi jatuhnya mentalnya miskin. Makanya kaya dan miskin, saya belajar dari Mas Entus itu bedanya cuma satu. Sebanyak apapun uangmu, banyak sambat kamu kelihatan miskin. Semiskin apapun kamu nggak pernah sambat, kamu kelihatan kaya. Sing lucu mana orang Tegal, kalau berdoa sama Allah, ya Allah jadikanlah saya orang kaya. Begitu dum-duman BLT langsung mendadak miskin.
Makanya sekarang itu nggak ada orang kaya yang nyamar jadi miskin seperti drama Cina CEO itu nggak ada. CEO nyamar itu nggak ada, kecuali satu, pas dom-dom BLT langsung mendadak miskin gitu loh. Nanti bisa jadi jangan-jangan ciblek CEO. Ciblek CEO, PT apa? PT Peleman, umpamanya kayak gitu. Alhamdulillah, Peleman itu tutup atas jasa dan jariahnya dari almarhum Ki Endos Susmono. Maka saya yakin dengan penutupan Peleman itu salah satu yang menjadi pepadang kuburnya almarhum Ki Endos. Amin. Sama tak, saya itu kemana-mana bawa ini tak. Saya itu pengen kalau pengajian saya itu ada pahalanya, ada ganjarannya. Mudah-mudahan Ki Endos ikut kecipratan pahalanya tak. Bisa. Makanya kalau Ustadz pengen dapat pahala dari saya, ngasih apa gitu tak kira-kira. Harus ikhlas ngurusi anak-anaknya. Makanya nyuwun sewu, tolong orang tua murid, wali santri, jangan pernah meremehkan guru-guru ngaji. Kok sampai mau dikeplak? Saya punya pengalaman Bu, saya dulu ngaji dikeplak sama guru saya madul sama bapak, Pak, inyongnya dikeplak kalau guru inyong. Apa? Inyongnya dikeplak, apa? Inyong, Rene, sing goblok ya dapurmu, raimu, tambahi dewe, pelok, gitu apa badan? Saya kira lapor polisi. Kebangetan temen ya. Tolong dijaga guru-guru ngaji nih Bu. Pokoknya nyuwun sewu, saya hanya minta Mas Perwadi dan teman-teman lebih bersabar sedikit, dongake Pak Prabowo, dongake Pak Presiden. Saya itu punya, kenapa toh saya selalu mengatakan seperti itu, saya itu punya beban mental. Saya dulu ngajak rakyat untuk milih Pak Prabowo, maka kewajiban kita sekarang mendoakan Pak Prabowo. Gus Miftah bantu-bantu uangnya Pak Prabowo, demi Allah, demi Rasulullah, saya punya presiden namanya Pak Prabowo, sampai hari ini belum pernah minta uang sama Pak Prabowo. Nggak mau saya. Tapi bahwa saya orang yang mencintai Pak Prabowo, saya harus menjaga pemerintahan ini, termasuk minta doa dari semuanya, termasuk dari teman-teman Al-Ikhlas. Tepuk tangan untuk Al-Ikhlas. Tadi ibu-ibu yang gendongannya tadi mana? Itu. Agak maju Bu, agak maju aja biar kelihatan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Istiqomah. Istiqomah. Kamu tahu istiqomah artinya apa? Konsisten. Tapi kalau istiqomahnya Pak Lurah beda. Istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Bu Istiqomah? Masih punya suami? Masih. Pekerjaannya apa suaminya? Anu di Sawitan Kalimantan. Di Sawitan Kalimantan. Punya kebun sawit. Buat Ya kaya. kuli. Oh kuli. Buruh di sana. Nggih. Terus anaknya berapa? Setunggal tapi niku ceritane kali sing jalan roto niku tetes kula niki putu kula kali ngerawat. Ngerawat. Nggih. Enggak punya anak berarti? Anu anak setunggal niki putu kali. Oh, anaknya sudah menikah. Sudah. Itu cucunya yang dibopong. Oh, dibopong itu cucunya. Nggih. Loh, Bu Istiqomah umurnya berapa kok udah punya cucu? 43. Oh, 43. Nggih. Suaminya pulang setiap apa? Anu nembe kesa meli setahun sekali. Setahun sekali. Aduh, setahun sekali. Zaki. Terus kalau Bu Istiqomah di rumah pekerjaannya apa nyuwun sewu? Kula cuman ngomong cucu kadang jualan kecil-kecilan. Suami tiap bulan ngasih nafkah? Ngasih tapi mung dibatas nggih niku lah nggih mampir banget. Oh, seadanya nggih. Nggih. Sekarang punya kebutuhan mendesak napa? Nggih kepengin niku omah kula kan teng gunung, kepengin tumbas sanyo. Omahe pundi? Nang Andian. Dus agak tinggi dari Banyune sini. susah sangat, Oh, nggih. banyunya susah. Nggih. Terus kebutuhannya sekarang apa? Nggih. Sanyo. Sanyo. Sanyo harganya berapa? Paling 480. Ya udah, langsung beli nanti pulang ya. Nggih, suwun Sanyonya sangat, dibelikan nggih. dari Gus Miftah. Nggih. Ya udah, berarti harganya berapa sanyo? Sanyo. 500. Ya udah, beli sanyo 500, tak tambahin 100. Yang Pak Lurah, itu beli sanyo, kayak Mas Perwadi kasih, Bapak kayak. Ya udah, tumbas sanyo nggih. Matur suwun sangat, Gus. Nggih. Lurah tambah 1 juta tak lurah aku ora tau bantuan. Anak kok ngegas bae ya. Aku ora tau bantuan karo lurah. Mau kayaknya lembut banget. Begitu ndeleng lurahe ngegas. Nafsu temen karo lurah ya. Matur suwun, Gus. Ya sama-sama. Nggih, Ya. Assalamualaikum. Salam. Gayane karo Gus Ita. Doakanku semoga tambah sukses nggih. Amin. Makasih Istrinya ya. satu lagi.
Iya, namanya Sumiati. Kesuh nyong ya. Ngomong karo nyong halus temen. Arane siapa? Istiqomah. Butuh apa? Sanyo. Kedua, Pak Lurah, tambahin Pak Lurah. Golok temen ya. Ada lagi. Ada lagi. Iki mbah niki, ijo biru niki. Niki. Ini biru ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arane siapa? Nama saya Siti Khotijah. Siti Khotijah. Usianya berapa Bu Khotijah? Umurnya 65. 65 tahun. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya jualan jenang sama bubur, tapi lagi prai capek. Loh. Ya kakinya capek banget, jadi lagi istirahat dulu. Oh, udah berapa tahun jualan? Ya udah ada 1 tahun. 1 tahun? Iya. Belum, baru 1 tahun. Dan sebelumnya pekerjaannya apa? Anu suamiku kakinya patah, disolong ikut anaknya. Oh, suaminya kecelakaan? Iya, kecelakaan tabrak itu Pak Anda sudah tahu tuh Pak Lurah. Oh. Sekarang pekerjaannya jualan bubur? Iya. Bu Khotijah terima BLT nggak? Nerima. Oh, nerima. Iya. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya. Terus sekarang punya kebutuhan apa Bu Khotijah? Kalau kepengen dagang sing mboten pati kesel banget dagang nopo. Nggak pernah dikasih uang suaminya, soalnya kakinya tugel nggak bisa cari nafkah. Lah jualan apa ini kira ngerti ya? Warung kecil-kecilan Pak, warung. Jualan es teh. Bisa juga Pak ya. Ya udah jualan es teh mau? Mau aja. Loh, beneran? Beneran. Loh, kalau jualan jenang susahnya di mana? Itu tanginya jam 1, kalau kejagaan takut nggak laku. Oh, Kadang-kadang aku jenangnya kosong. buat sendiri? Ya keliling turut kampung. Enggak, jenangnya buat sendiri? Iya. Jam 1 malam udah buat? Udah tanging kita bangun. Udah kan ya? Jam 1 malam gue udah tangi gue. Lanjut masak jenang. Jenang sama mau. Lah gue keturun. Jenangnya gosong. Enggak. Oh gitu, sering gosong. Kayunya gegeden itu. Nah. Ya apa-apa emang. Inyong masak ya gosong, kenapa? Ya kayunya gegeden kayak gini ya. Lah kalau ibu itu jualan, nyuwun sewu, kalau jualan kira-kira modalnya berapa? Modalnya sih sedikit, cuma 200. Cuma 200? Iya, sama mogana itu. Mogana nasi dibungkus. Nohan itu apa? Mogana itu apa itu? Oh, ampas kelapa. Iya. Tangannya kena ini apa? Tangannya kena parut pada ke parut-parut. Kepengen beli itu apa? Mesin parut. Mesin Parut. Iya. Sekarang mau jual, ya, jenengan pengen jualan apa sekarang? Ya itu aja lah, biarin nggak apa-apa. Apa? Jual jenang lagi? Atau jualan apa? Megana? Mohana? Iya. Modalnya berapa? Paling-paling 200. Yaudah tak kasih 500. Ya, alhamdulillah.